vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Putih Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa Putramu yang telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus telah memberikan yang terbaik, terindah kepada kami, pertama-tama dan terutama melalui kasih pengorbanannya yang menyerahkan hidupnya demi keselamatan seluruh umat manusia. Melalui surat kepada umat Ibrani, kami diajak untuk meneladan Putramu yang tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun di masa yang akan datang. Putramu tetap menjaga keselamatan yang dianugerahkan kepada kami, agar kami pun juga menghayatinya dan menghidupi serta mewartakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dialah Juru Selamat semua orang, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologi yang terkasih, kita akan membaca surat kepada umat Ibrani bab 13 ayat 1-8. Saudara-saudara, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu enggan memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa menyadarinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri pun adalah orang-orang hukuman. Ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan sabda Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku.
terhadap siapakah aku harus gentar? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takutlah hatiku. Sekalipun pecah perang melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Sebab dikala ada bahaya, Tuhan melindungi aku dalam pondoknya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Wajah-Mu kucari ya Tuhan, maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Janganlah membuang aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukankah dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi? Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku.
Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, satu kata, ngeri, mengerikan perilaku Herodes yang kemudian dengan bengis, dengan sadis dan kejam memenggal kepala Yohanes Pembaptis hanya karena sifatnya yang tidak tegas untuk membela dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Dia seorang raja yang dikuasai oleh kebengisan, dan kebengisan yang arogan itulah yang kemudian membuat Yohanes Pembaptis harus mengalami nasib dalam kemartirannya, dipenggal kepalanya. Semua itu terjadi dengan latar belakang dendam yang disimpan dan kemudian diekspresikan oleh Herodias. Melalui putrinya, Herodias memprovokasi Herodes untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Sang raja tak berdaya. Dia dikuasai oleh pengaruh Herodias yang penuh dendam kesumat terhadap Yohanes Pembaptis. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita diajak melalui peristiwa ini pertama-tama terus-menerus menjaga hati nurani kita dengan mengutamakan yang disebut dalam bacaan pertama sebagai kasih persaudaraan. Semangat kasih persaudaraan itu harus dijunjung tinggi. Tidak boleh dendam kesumat mengalahkan kasih persaudaraan itu. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang meneladan Tuhan kita Yesus Kristus yang tetap sama dalam keabadian, baik di masa lalu, di masa kini, maupun di masa mendatang, mengutamakan kasih persaudaraan kepada semua orang. Dalam rangka dialog antar umat beragama
apapun agama dan kepercayaannya, dan juga dengan saudari-saudara kita dari berbagai denominasi. Yang pertama itu disebut dialog lintas agama atau dialog interreligius. Yang kedua, ketika dialog dilakukan di antara umat Kristiani dari berbagai macam denominasi gereja, disebut dialog ekumenis. Dasarnya adalah kasih persaudaraan, sebagaimana Kristus mengasihi kita semua tanpa diskriminasi. Melalui kasih persaudaraan itu, kita mempersembahkan hidup kita melalui kesucian dan kekudusan yang ditandai kasih persaudaraan. Kita tidak boleh gentar untuk mewujudkan kasih persaudaraan itu di dalam kehidupan kita bersama. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.